John Gardner mengatakan, tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesarannya kecuali jika bangsa itu mempercayai sesuatu, dan sesuatu yang dipercayainya itu memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat berupa nikmat kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali pada kesempatan yang berbahagia ini. Pemirsa dan adik-adik mahasiswa yang budiman, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan bahasan tentang Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pemirsa, di mana saja berada, dan adik-adik mahasiswa yang budiman, salam sejahtera dan sehat selalu untuk saya dan kita semua. Klaim bahwa Pancasila itu merupakan sebuah kebenaran tidak ada lagi yang diperdebatkan, namun atas dasar tujuan mulia untuk memperkuat bangsa dan negara ini, kajian pada banyak literatur dan pemikiran para tokoh penting di negara ini tidak bisa dihentikan dan tetap berlanjut, karena keberhasilan dalam mengungkap kebenaran-kebenaran sejarah tentang Pancasila merupakan bentuk upaya yang real memperkuat bangsa ini. Dengan segenap upaya yang dilakukan dengan pengkajian dan membaca banyak referensi yang memiliki keterkaitan dengan Pancasila yang dituliskan di banyak sumber, termasuk upaya menggali informasi secara langsung di masyarakat, paling tidak Anda akan melihat sebuah peristiwa sejarah dari berbagai sudut pandang, dan jika hal itu terus dilakukan dan diupayakan, maka Anda dapat melihat secara utuh sejarah Pancasila itu sendiri. Paling tidak bahwa dengan tampaknya ragam sudut pandang tentang sejarah Pancasila itu, Anda menjadi memiliki informasi sebagai referensi pembanding dalam aktivitas Anda melihat sejarah Pancasila. Ujung dari itu, paling tidak akan menjadikan Anda memiliki kemampuan dalam melihat ragam argumentasi yang ditampilkan di masyarakat tentang sejarah Pancasila, serta yang paling utama adalah menjadikan Anda memiliki sebuah kemampuan dalam menilai dan memutuskan pada posisi mana kebenaran yang tersimpan dari informasi sejarah Pancasila itu. Dengan proses itu juga, maka paling tidak akan memastikan Anda memiliki kemampuan dan pemahaman yang kuat tentang sejarah yang panjang dari Pancasila, mulai dari era pra-kemerdekaan, era kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan reformasi. Sebagai seorang mahasiswa yang berkumpul di kampus dengan simbol intelektualitasnya, maka Anda harus memiliki kemampuan memposisikan diri dalam dinamika ragam perdebatan, termasuk dalam melihat perbedaan di banyak versi tentang sejarah Pancasila. Karena segenap ragam pendapat yang tampak itu sebagai pemantik untuk menjadikan kajian sejarah Pancasila menjadi tepat, dinamis, dan berlanjut, mengantarkan pada sebuah kebenaran dan kedalaman kajian sejarah. Dari itu semua adalah untuk memastikan Anda memiliki sikap bertanggung jawab pada pandangan dan pendapat Anda tentang sebuah kebenaran yang Anda maksud, mengetahui dan membangun komitmen pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, memahami, menganalisis, dan merefleksikan fungsi dan kedudukan Pancasila dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Bahasan tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia merupakan bahasan penting untuk disungguhkan kepada Anda, karena pemahaman Anda tentang Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia akan mengantarkan sekaligus memperlihatkan kepada Anda pada banyak hal di sana. Dengan memahami pemikiran-pemikiran para founding father bangsa ini, tentunya akan menunjukkan kepada Anda sebagai generasi penerus bangsa
ini tentang klaim bahwa Pancasila merupakan asli Indonesia. Bahasan ini pada dasarnya berusaha menjelaskan atau mengurai esensi Pancasila dan bagaimana Pancasila sebagai keharusan untuk masa depan. Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang itu, maka ada beberapa hal penting yang harus difahami dengan baik sebagai pengetahuan pendahuluan yang sekiranya membantu dan mengantarkan Anda dalam memahami esensi Pancasila dan bagaimana Pancasila sebagai keharusan untuk masa depan. Pada bahasan ini, saya mengawali dengan menyuguhkan banyak catatan sejarah yang menjelaskan tentang bagaimana Pancasila itu ada dan dihadirkan dan pada bagaimana catatan perumusan Pancasila itu. Bagaimana periode pengusulan, bagaimana periode perumusan, dan bagaimana periode pengesahan. Ada banyak catatan sejarah yang membuktikan bahwa benar Pancasila itu asli hadir dari bumi Indonesia melalui para pendiri bangsa ini. Ada banyak alasan yang bisa menjelaskan tentang Pancasila didasarkan pada bumi Indonesia melalui pada apa yang dikemukakan para pendiri bangsa ini. Ada banyak catatan yang menunjukkan kepada Anda bagaimana Pancasila itu digali dari nilai-nilai yang tumbuh di bumi Indonesia, nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Diperlukannya Pancasila paling tidak dapat ditelusuri pada bagaimana Pancasila sebagai identitas, bagaimana Pancasila sebagai kepribadian, bagaimana Pancasila sebagai pandangan hidup, bagaimana Pancasila sebagai jiwa bangsa, dan bagaimana Pancasila sebagai bentuk perjanjian luhur. Sebagai identitas bangsa yang menunjukkan bagaimana proses inkulturasi atau perpaduan ilmu budaya dalam kehidupan masyarakat dan akulturasi berupa hasil dari kontak antar kebudayaan. Kehidupan beragama masyarakat di bumi Indonesia lebih dari cukup untuk menjelaskan itu, antara lain peradaban Hindu-Buddha, Islam, dan Kristen. Karena keberadaannya berhasil melakukan konstruksi nilai, norma, tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat di bumi Indonesia. Islam berhasil melakukan konstruksi tradisi dan kultur pada masyarakat Melayu, Minangkabau, dan Aceh. Sementara peradaban Kristen berhasil melakukan konstruksi budaya Toraja dan Papua, termasuk budaya masyarakat Bali yang dibentuk oleh peradaban Hindu. Sebagai kepribadian bangsa Indonesia menunjukkan bahwa nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan ditampakkan pada bagaimana bangsa Indonesia memiliki kekhasannya sendiri dalam sikapnya, mentalnya, dan tingkah lakunya yang tidak bisa dilepaskan dari proses inkulturasi dan akulturasi. Dalam catatan sejarah yang panjang, ada banyak tingkat peradaban yang sangat tinggi pada zaman Majapahit dan Sriwijaya hingga Mataram. Sebagai pandangan hidup bangsa, bagaimana Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, dan diyakini sebagai sebuah kebenaran tergambar pada segenap aktivitas kehidupan warga negara yang berkesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai jiwa bangsa, di mana ditampakkan bahwa Pancasila dan bangsa Indonesia yang hadir secara bersamaan sebagai perjanjian luhur, di mana Pancasila yang dihadirkan disepakati para pendiri negara sebagai dasar negara. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, menelusuri sumber historis, sosiologis, dan politis juga dapat menjelaskan semua itu. Sumber historis Pancasila, bagaimana kehidupan masyarakat tidak sedikit memperlihatkan banyak hal yang sangat luar biasa di sana, bagaimana memperlihatkan keberadaan adat istiadat, kebudayaan, dan agama dalam kehidupan bangsa ini. Di zaman kerajaan telah memberikan pesan bahwa nilai-nilai Pancasila telah tumbuh dan menjadi bagian bangsa ini. Sumber sosiologis Pancasila, bagaimana semangat gotong royong dan saling membangun kerjasama dalam kehidupan bangsa ini memberikan pesan sebagai bagian yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Sumber politis Pancasila, bagaimana kebersamaan dalam musyawarah dijadikan sebagai praktik pengambilan keputusan. Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh pada bahasan ini juga akan menyungguhkan bagaimana Pancasila telah menghadapi dinamika dan tantangan dalam sejarah bangsa yang panjang. Dinamika memperlihatkan bagaimana Pancasila di tengah mengalami pasang surut dari masa ke masa hingga pada tantangan yang dihadapinya, di mana Pancasila diposisikan pada penyimpangan. Bagian-bagian pada bahasan ini paling tidak secara langsung akan memudahkan Anda dalam memahami esensi dan keharusan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa untuk Indonesia
Indonesia masa depan. Sejarah bangsa ini benar-benar memberikan kearifan, dan itu merupakan sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Sungguh benar pada apa yang diucapkan oleh Cicero yang mengatakan bahwa sejarah memberikan kearifan. Atas dasar itu juga yang menjadi salah satu alasan mengapa bahasan ini disungguhkan. Kita berhikmat pada apa yang pernah diungkapkan para pendiri bangsa ini yang mengatakan bahwa arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tidak memilikinya, atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu ada dalam bahaya. John Gardner mengatakan tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesarannya kecuali jika bangsa itu mempercayai sesuatu, dan sesuatu yang dipercayainya itu memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar. Sejarah telah memperlihatkan kepada kita dan Anda semua bagaimana Pancasila mampu bertahan di tengah badai, dinamika, dan gelombang. Tidak ada alasan untuk tidak mengatakan bahwa pilihan pada Pancasila merupakan pilihan terbaik untuk bangsa dan negara ini. Mudah-mudahan bahasan ini memberi efek yang kuat dalam memastikan anak bangsa memiliki komitmen yang tinggi dalam segala hal aktivitasnya, didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Mudah-mudahan bahasan ini menjadi bagian penting dalam membentuk kesalehan anak bangsa sebagai bagian penting negara ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.